Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Fatia dari CE1E. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit materi dari arsitektur komputer. Yang pertama, arsitektur komputer adalah konsep atau rancangan dasar dari sebuah sistem komputer yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen dalam komputer itu bekerja. Selanjutnya, ada perkembangan komputer. Nah, di generasi pertama itu sekitar tahun 1940-an, komponen utama komputer itu menggunakan tabung vakum yang sangat besar, cepat panas, dan lambat, dan menggunakan bahasa ENIAC, bahasa mesin ENIAC. Selanjutnya, generasi kedua sekitar tahun 1956, di sini pada zaman itu, komputer mulai menggunakan transistor yang lebih kecil, cepat, dan hemat listrik, dan menggunakan bahasa assembly. Baru di generasi ketiga, sekitar tahun 1964, komputer sudah menggunakan IC dan muncul sistem operasi yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya di generasi keempat, 1971, itu udah menggunakan microprocessor dan ukurannya jauh lebih kecil, lebih cepat, dan harga yang jauh terjangkau. Baru ada komponen-komponen komputer. Nah, komponen komputer itu ada input device. Contohnya adalah keyboard, mouse, atau scanner. Nah, input device itu untuk memasukkan data ya. Nah, ini di sini ada mouse. Selanjutnya ada output device, itu untuk menampilkan hasil. Contohnya ada monitor, printer, dan speaker. Baru ada memori untuk penyimpanan, seperti RAM, SSD. Baru ada CPU, atau otaknya komputer. Baru ada power supply untuk menyuplai listrik ke komponen-komponen komputer. Nah, selanjutnya motherboard. Apa sih motherboard itu? Motherboard itu adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat koneksi dan komunikasi untuk semua komponen seperti CPU, memori, kartu grafis, dan penyimpanan. Jadi dia itu tempatnya para komponen-komponen ini untuk saling terhubung. Lalu ada, nah komponen ini dia komponen dari motherboard itu. Seperti ada soket CPU, tempat CPU itu dipasang, ada slot RAM, tempat menampung RAM, memori, baru ada chipset untuk penghubung CPU dan komponen lainnya. Baru ada tempat input output seperti koneksi USB. Oke, next. Yaitu perbedaan CPU dan chipset. Nah, perbedaan utamanya itu, CPU itu adalah otaknya komputer yang mengelola data, menjalankan instruksi. Sementara chipset itu untuk mengatur komunikasi antara CPU, RAM, dan lainnya. Jadi, yang satu itu otak komputer, satu sebagai pengatur komunikasi. Selanjutnya, ini yang terakhir, ada jenis dan seri dari Intel Core. Nah, contohnya itu ada Intel Core i5-11400H. Ini cara bacanya itu, Intel Core ini sebagai brand, i5 ini sebagai seriesnya, baru 2 angka di depan ini sebagai gennya, baru 400 ini sebagai SKU-nya atau stock keeping unit-nya, dan H ini itu berarti dia untuk apa gitu. Nah, di sini H berarti dia untuk laptop gaming atau standar buat laptop. Baru nih contoh yang kedua ada Intel Core sebagai brandnya, i7 sebagai series, dan 9 ini itu berarti gen ke-9, baru 700 itu SKU-nya, dan K. Maksud dari K ini yaitu bisa di overclock. Baiklah, berakhir sudah penjelasan singkat saya. Maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.